Sobat ASN, selamat datang di Smart Talk ASN, obrolan santai tapi penuh makna. Bareng aku Nabila dan empat rekan muda luar biasa, Kak Ibnu, Kak Indah, Kak Lilahi, dan Kak Aisyah. Halo Nabila, Halo halo Kak semua. Nabila. Halo Kak Nabila. Hari ini kita bakal ngobrol seru tentang good practice and bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kita semua pasti pernah lihat praktik kerja yang luar biasa, inovatif, tetapi juga kurang baik dan harus diperbaiki. Nah, kita akan bahas dua-duanya, biar jadi pembelajaran buat kita semua. Siap ya teman-teman? Siap banget. Siap-siap. Siap, Bang. Kita mulai dari Kak Indah. Di bagian kepegawaian, kamu sempat cerita kalau sekarang sudah pakai sistem absensi digital. Bagaimana menurut Kak Indah? Iya betul Nabila. Sekarang kita pakai absensi berbasis wajah dan GPS. Semua kehadiran terekam otomatis, jadi nggak ada lagi yang bisa titip absen. Wah, keren ya. Tapi biasanya awal-awal banyak yang belum terbiasa. Iya, banyak yang ngeluh katanya ribet, tapi setelah dijelaskan tujuannya untuk keadilan dan transparansi, lama-lama mereka paham. Nah, itu contoh good practice, inovasi yang sejalan dengan nilai ASN dan sistem merit. Tapi aku juga pernah dengar di kantor lain sistemnya udah digital tapi masih disuruh tanda tangan manual. Nah, kalau itu sih contohnya itu apa ya namanya bad practice modernisasi lah, setengah setengah jadi, setengah hati lah itu maksudnya. Karena teknologinya itu dipakai, tapi budaya kerjanya itu masih tetap yang sama, belum berubah gitu. Setuju banget. Jadi, kuncinya bukan hanya bikin sistem digital, tapi juga memastikan mindset dan kebiasaan pegawai juga ikut berubah. Benar banget. Smart governance itu intinya bukan cuma pakai teknologi, tapi memastikan semua elemen bertransportasi bareng. Sekarang ke Kak Aisyah, kamu kan di bagian umum dan keuangan nih. Sering banget bersinggung inventaris kan? Ada contoh good practice nggak di situ? Ada dong. Sekarang, setiap aset sudah ada punya QR code. Tinggal scan, terus muncul data lengkapnya. Siapa yang pakai, kapan yang dibeli, dan kondisinya. Jadi, ini memudahkan pengecekan dan penghapusan barang. Nah, itu sih sangat bantu banget ya untuk pas audit. Jadi kita itu nggak ada lagi tuh barang misterius di pojokan ruangan itu. Dan ini sesuai semangat Smart ASN, inovatif dan akuntabel. Tapi di sisi lain ada juga bad practice-nya ya, kayak laptop dinas dibawa pulang untuk kepentingan pribadi. Nah itu sering kejadian. Kadang karena ngerasa nggak apa-apa kok. Padahal itu kan udah ngelanggar aturan. Solusinya bisa dengan sistem peminjaman digital. Jadi semua tercatat dan tanggung jawabnya jelas. Setuju banget. Akuntabilitas itu pondasi utama smart governance. Kalau aset saja tidak dikelola dengan benar, kepercayaan publik bisa runtuh. Sekarang kita bahas bagian yang makin penting di era digital. Pelayanan publik berbasis teknologi. Kak Lilahi, kamu kan di bagian IT dan dokumentasi. Ceritain dong inovasinya. Kami sedang mengembangkan sistem antrian online dan konsultasi perkara daring. Jadi masyarakat bisa mendaftar dari rumah dan datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ini hemat waktu dan tenaga. Nah, kalau aku pribadi ya, karena aku juga di bagian petugas PTSP, aku tuh ngerasain banget sih efeknya. Antrian itu jadi lebih tertib dan masyarakat pun puas karena pelayanannya pun cepat gitu. Itu good practice banget, inovatif, kolaboratif, dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Tapi ada juga loh yang bikin aplikasi, tapi black end-nya nggak jalan. Akhirnya masyarakat kecewa. Itu termasuk bad practice disclosure and innovation kan? Iya banget, biasanya karena sistem dibuat buru-buru tanpa persiapan SDM. Padahal inovasi harus diimbangi pelatihan dan perawatan berkelanjutan. Jadi, kunci keberhasilan inovasi itu bukan cuma idenya, tapi kesiapan dan komitmen pelaksanaannya. Setuju, Smart ASN harus adaptif, tapi juga realistis. Lebih baik satu inovasi kecil tapi berfungsi daripada proyek besar yang tidak siap. Nah, sekarang kita bahas hal yang penting kelihatan
Smart Governance, etika pelayanan. Kak Ibnu, kamu kan di front office. Bagaimana pengalamanmu menghadapi masyarakat secara langsung? Nah, kalau aku pribadi ya, karena aku di PTSP itu, jadi karakter masyarakat tuh beragam banget. Kami kami tuh berusaha menerapkan prinsip 3S, yaitu senyum, sapa, sama salam. Tapi memang kadang karena tekanan atau kelelahan biasanya juga ada juga petugas yang jadi kurang ramah gitu tanpa sengaja tapi ya. Itu bad practice yang sederhana, tapi dampaknya besar. Citra lembaga bisa rusak kalau pelayanan tidak ramah. Makanya, penting banget pelatihan etika, komunikasi, dan manajemen emosi. Biar petugas tetap profesional meski di bawah tekanan. Dan jangan lupa apresiasi kecil dari pimpinan. Ucapan terima kasih aja bisa bikin petugas lebih semangat. Betul banget, lingkungan kerja yang sportif bikin pelayanan publik lebih tulus dan harmonis. Nah, itu benar banget. Tapi selain itu juga, menurutku rotasi kerja itu juga bisa membantu supaya petugas itu nggak jenuh di posisi yang itu terus gitu. Setuju, karena pada akhirnya smart government bukan hanya tentang sistem digital, tapi juga tentang manusia yang melayani dengan hati. Wah, seru banget obrolan hari ini. Kita belajar bahwa good practice lahir dari inovasi, disiplin, dan nilai ASN yang kuat. Bad practice muncul karena kebiasaan lama dan kurangnya tanggung jawab. Kunci keberhasilan ada pada perubahan mindset ASN. Digitalisasi harus dibarengi kesiapan SDM dan budaya kerja. Akuntabilitas yang kecil menciptakan kepercayaan yang besar. Dan pelayanan yang tulus adalah wajah sejati dari dari smart eyes dan dari smart governance maksud saya. Setuju banget. Smart government bukan hanya sekedar teknologi, tetapi ASN yang profesional, berintegritas, dan berakhlak. Terima kasih buat kalian semua dan buat sobat ASN yang mendengarkan. Semoga diskusi ini bisa jadi inspirasi untuk memperluas good practice dan memperbaiki bad practice di lingkungan kerja masing-masing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Karindia Nabila unjuk diri. Terima kasih semua partisipan yang ada. Terima kasih Kak Nabila, terima kasih semuanya. Sama-sama Mbak Namila, terima kasih semuanya.